Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dwi Nurahayu Sapitri, Jamila Tunisa, dan Uswatun Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Menangkal Radikalisme, Liberalisme, Terorisme, dan Islamofobia. Materi yang pertama yaitu radikalisme. Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu pertama, sikap tidak toleran, kedua, sikap fanatik, ketiga, sikap eksklusif, dan keempat, revolusioner. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme di masyarakat, yaitu faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, faktor pendidikan. Terdapat pula faktor internal dan eksternal pendorong radikalisme. Faktor internalnya yaitu adanya legitimasi teks keagamaan dalam melakukan perlawanan yang dianggap sebagai bentuk tindak kekerasan dengan dalih menjalankan syariat oleh golongan radikalisme. Adapun faktor eksternalnya yaitu faktor sosial politik, faktor emosi keagamaan, faktor kultural, faktor ekonomi politik, faktor ideologis anti-westernisme, dan faktor kebijakan pemerintahan. Materi yang kedua yaitu liberalisme. Kata-kata liberal, liberty, libertian, dan libertine semua berasal dari bahasa Latin liber yang berarti bebas. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu dan menolak adanya pembatasan, khususnya bagi pemerintah dan agama. Secara garis besar, kelahiran liberalisme dilatar belakangi oleh jengahnya masyarakat terhadap kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan para pemimpin negara. Rakyat yang dipaksa tunduk, haus akan keadilan dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan ekonomi, politik, dan beragama. Liberalisme tidak cocok dan bertentangan di Indonesia. Pengaruh liberalisme juga sedikit banyak telah berkembang di Indonesia. Bahkan itu terjadi pada masa kolonialisme. Hal ini terlihat dari beberapa bidang yang dijadikan sentral dalam masa kolonialisme. Adapun cara mencegah atau menangkal liberalisme yaitu bersikap selektif terhadap ideologi yang masuk, mencari tahu lebih banyak informasi di luar agar tidak salah mengambil tindakan, membentengi diri dengan pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang 1945, menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi berikutnya yaitu terorisme. Secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Perpu 1/2002 Undang-Undang 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dan menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan lain-lain. Banyak ahli dan para politis yang mengatakan bahwa akar penyebab seorang menjadi teroris adalah faktor utama terorisme adalah masalah kemiskinan dan kebodohan. Perkembangan terorisme melalui pola dan jaringan dari sekian banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Pola dan jaringannya mengalami perubahan yaitu berkembang dari satu pola ke pola lainnya. Adapun cara menyegah atau menangkal terorisme hampir sama dengan mencegah radikalisme, yaitu dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar
meminimalisir kesenjangan sosial, menjaga persatuan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, menyaring informasi yang didapatkan. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai Islamofobia. Islamofobia adalah ketakutan yang tidak masuk akal dan prasangka terhadap Muslim atau Islam. Islamofobia adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka, diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam. Islamofobia muncul akibat dari hal-hal yang sifatnya radikalisme atau terorisme itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, fenomena Islamofobia semakin sering terjadi, terutama di negara-negara dengan penduduk minoritas Muslim seperti negara-negara Barat. Dengan memiliki media, ada kekuatan untuk melawan Islamofobia. Apabila tidak memiliki media, bisa dilakukan dengan membangun relasi dengan media dan kalangan politik. Islamofobia sebenarnya adalah strategi kuno. Solusinya adalah dengan menyadarkan umat akan agenda buruk di balik Islamofobia itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.